Sebenarnya laptop harga 6 jutaan itu bisa apa sih ya? Gue sih langsung aja ya kasih fakta-fakta yang jelas aja. Kalau laptop harga 6 jutaan itu targetnya bukan untuk di penggunaan yang ekstrim. Lebih cocoknya untuk yang baru gunain sebuah laptop lah. Buat kalian tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kampus, sampai tugas-tugas kantor yang masih di ranah office ya. Ini masih bisa. Kalau main game ya jelas masih bisa juga, tapi ya nyesuaiin aja lah. Dan gue ambil contohnya aja deh, laptop yang sekarang gue mau bahas yaitu Lenovo IdeaPad Slim 3i. Laptop ini kalau lu cek di e-commerce harganya itu kisaran 6 jutaan, which is ini masih masuk akal dari spek-spek yang ditawarin. Memang kalau di mana menengin bakal banyak banget opsi yang bisa lu pilih, tapi rata-rata speknya ya masih entry level lah. Namun yang pasti kalau lu mau dapetin experience buat fungsi-fungsi yang gua barusan aja sebut, ini udah cukup. Kalau lu pakai Microsoft Word, Excel, PowerPoint, sekompleks apa sih daya yang lu mau olah gitu ya, seharusnya mah standar laptop kayak begini masih aman banget. Lu selesaiin skripsi, kuliah lu ya dari data-data yang banyak banget selalu kumpulin selama proses bikin skripsi ya, lalu lu ubah menjadi PowerPoint untuk lu presentasin ke dosen, ini masih bisa. Simpelnya aja buat buktiin by angka-angka aja hasil skor benchmark di PC Mark 10 aja ya, ini masih aman. Bahkan untuk Office dan benchmarknya itu juga masih dapat skor yang tinggi. Jelas lah tipe-tipe kerjaan seperti itu masih bisa dilibas pakai laptop ini. Tentunya juga ada webcam 720p buat lu meeting bareng teman-teman lu atau ya online class juga masih bisa. Ya cukup dari kualitasnya. Ditambah juga untuk mikrofonnya juga masa kasih ya kualitas yang cukup jernih karena dia ada noise cancellingnya. So kalau lu belum ada mikrofon tambahan dari TWS ataupun earphone lu masih aman. Tapi tetap sih kalau bisa sih ya pakai TWS aja biar lebih private lah, biar bisa lebih fokus kalau lagi meeting. Dengan spek laptop RAM 8GB dan juga SSD 256GB ini juga masih oke untuk starter laptop kalian. Tapi memang kalau lu mau nyimpen banyak data-data pribadi kayak suka simpen foto dan video dari handphone, better ya nanti di upgrade aja, bisa jadi 1TB. Tapi sayang ya untuk RAM yang dikasih ini udah solder, jadinya ya belum bisa di upgrade. Ya untuk di harga segini sih sebenarnya masih nggak terlalu jadi masalah banget, cuma memang perlu dikonsider untuk dipertimbangin ya kalau butuh RAM lebih atau enggak nanti pasti pakainya. Saya laptopnya pun juga level Lenovo lah, ini udah punya DNA laptop yang mirip-mirip dengan level atasnya, nggak norak, nggak jelek, dipakai bawa-bawa ke tempat kampus atau kerja masih oke. Plus ada standarnya juga lah ya. Bahannya masih plastik tapi udah solid, nggak kerasa ringkih. Engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat. Bisa juga buat sharing atau seenggaknya ngejaga biar nggak gampang patah hinge-nya. Plus ada standar military grade 810H juga, jadi lebih aman untuk durability-nya. Bobotnya pun tergolong ringan pula, jadi untuk dibawa pun nggak ngeberatin tas kalian. Plus pula untuk kalian pakai kerja, laptop Lenovo udah dikenal lah dengan keyboard yang nyaman untuk ngetik. So yang ini pun untungnya sama ya, sama-sama enaknya buat dipakai ngetik. Plus ada backlit lagi ya, jadi aman lah di tempat kurang cahaya. Overall kalau ngomongin buat kerja level yang nggak terlalu kompleks sih ini masih sangat-sangat aman lah. Beda kalau lu rencananya mau laptop yang gunain untuk ngedit video atau ngedit foto dengan resolusi super besar dengan efek-efek yang kompleks, gua rasa lu bisa cek Lenovo yang varian atasnya. Tapi isi trik gua ya, kalau masih mau ngedit foto ataupun ngedit video ya lu better gunain Canva sama CapCut lah. Harusnya itu buat levelan laptop ini masih aman. Kira-kira kalau dipakai buat main game Lenovo bakalan squad apa sih? Ya kalau laptop ini yang udah gunain Intel Core i3 1315U ya, ini U series ya, jadi memang utamain efisiensi daya yang jadinya lu bisa gunain laptop ini di waktu yang lebih lama. Dan juga iGPU-nya pun ada Intel UHD Graphics, sama buat baterainya pun punya kapasitas yang lumayan gede di 47 Wh. Jadi kombinasi antara CPU dan baterainya ini bisa lah lu pakai untuk di tempat umum tanpa khawatir baterainya minta di-charge terus. Cuma nih kalau misalkan lu butuh power banget, seenggaknya lu bisa ngecas lagi laptop ini pakai chargeran handphone lu, karena lu bisa colok USB-C-nya ini buat ngecharge, yang mana udah aman. By the way, kita balik lagi ya bahas game ya. Kira-kira sekuas apa sih ini buat di segmen entertainment-nya? Oke, yang jelas kita harus paham ya, kalau game AAA ya bukan ranah laptop ini. Tapi kalau lu mainnya kayak game Valorant ya bisa lah. Average-nya di settingan low itu di 117 FPS dengan 100% low-nya di 39. Sedangkan kalau si Dota 2 dan juga CS2 ya memang udah butuh CPU yang lebih tinggi kalau bisa ada GPU-nya juga gitu. Karena udah gunain teknologi yang lebih
lebih advance lah biar dapetin FPS yang lebih tinggi. Tapi kan ya gamenya itu nggak cuma game FPS doang, game e-sport doang. Game single player itu udah banyak banget pilihannya. Jadi ini bukan jadi halangan lah. Kayak game favorit all time gue lah, Age of Empires 2, lo masih bisa dapetin keseruannya saat lo main di Lenovo ini, asli ya. Lo tetap bisa lupain waktu building empire dari era zaman batu sampai tingkat keempatnya ya. Memang grafiknya jadul, tapi kan esensi main game itu nggak sekedar lo harus rasain ray tracing dan FPS yang muntah-muntah gitu. Lo bisa dapetin mekanisme game RTS klasik di sebuah laptop yang nggak pakai mahal. Ya nggak apa-apa lah, lo bilang gua tua ya, tapi gue main game ginian memang. Tapi ya cobain aja lah, main game itu nggak harus game baru doang kok. Atau ya masih ada game yang fresh juga, game-game roguelike kayak favorit gua Vampire Survivor sama Brotato ya. Kalau ini bener-bener game yang bisa killing time banget ya. Lu grinding dari karakter utama ke karakter lainnya, unlock semua tools-toolsnya juga, semuanya sampai dapetin secret rewardnya pun juga bisa. Di laptop ini lancar banget, nggak perlu lu pantengin FPS lagi, bener-bener bisa lah lu puas gitu. Maksudnya ya, dari Intel Core i3 dibalut RAM 8GB dengan size game yang nggak gede kayak gini ya, poinnya tuh ya lu masih punya banyak opsi untuk main game juga kok. Cuma memang baik lagi, utamanya laptop ini kan untuk bantu lu sekolah sampai lu lulus kan. Bukan laptop yang ya laptop kayak gitu bisa apa, mana bisa buat gaming. Ya padahal mah bisa-bisa aja, asal menyesuaikan dari speknya aja. Lagian juga kalau buat main game kan spesifikasi berat yang dibutuhin tuh ya jelas budgetnya pun juga dibutuhin lebih banyak lagi. Jadi nih esensialnya ini udah dapet, ekstranya pun juga tetap ada. Bahkan untuk sekedar pakai nonton doang ya aman lah. Ukuran layar 14 inci tapi udah Full HD juga. Cuma memang agak disayangkan laptop ini masih pakai panel TN yang mana view angle-nya ini di sisi tertentu agak shifting. Tapi bukan jadi masalah banget lah selama bukan di ranah profesional. Manfaatin untuk nonton dan kelarin series movie-movie ini masih cukup, atau ya pakai buat Canva dan CapCut-an ya masih bisa lah. Emang lu butuh warna sakurt apa sih? Ya kalau butuh yang pro kan lu bisa consider pakai tambahan monitor juga. Banyak kok monitor murah yang akurasi warnanya udah tinggi juga. Ditambah bezelnya pun juga udah jelas lebih tipis pula, jadi feelsnya masih kerasa modernnya serta jelas nggak kerasa murahan. Sampai sini gimana? Udah cukup jelas di harga 6 jutaan laptop itu bisa apa aja? Ya khususnya laptop inilah ya, LC Lenovo. Ya biar nggak kemana-mana aja bahasannya. Tapi sih tetap buat gua ya, kalau misalkan ditanya saran laptop entry level seperti apa, yang pasti target utama laptop itu ya bisa provide kebutuhan utama lu dulu. Yang jelas kayak lu pakai buat Microsoft Office itu bisa, ngedit foto video tinggal pakai alternatif yang lebih ringan aja, terus dibawa-bawa nggak bikin lu malas bawa laptop lagi. Kan utamanya itu ya sebuah laptop. Bukan langsung targetin buat jadi laptop gaming, ya beda tuh ya. Dan tanggung lah ya kalau ngincernya ke sana. Better ya lu nabung lagi aja. Sama ini nih, gue tampilin juga ada data benchmarknya yang udah kita ambil, bisa jadi consider juga buat kalian. Plus juga gua belum mention ya, untuk power portnya ini tergolong komplit buat laptop harga entry level dengan dimensi yang tipis. Cuma kalau lu udah dapat poin gua tadi, sebenarnya sih udah banyak banget opsinya lah. Dari segi hiburan lu masih bisa dipenuhi di laptop ini. Plus yang penting juga untuk sebuah laptop, walaupun harganya itu nggak sampai puluhan juta juga, warranty pun tetap penting. Kayak Lenovo ini pun pasti dikasih 2 tahun accidental damage protection ke setiap pembelian e-commerce yang resminya juga. Dan kalau ada kerusakan tidak disengaja pada laptop itu bisa di cover 100% oleh pihak Lenovo secara free dan bisa klaim lebih dari 1 kali, yang sebenarnya agak beda dari brand lainnya. Bahkan ini udah dikasih lisensi Windows 11 Home juga dan free subscription Microsoft 365 Basic Office Home 2024 juga selama setahun. Jadi udah nggak perlu tuh lu beli lisensi tambahan di Allshop yang kredibilitasnya masih dipertanyakan. Udah enak kan? Udah nggak bikin pusing lagi buat pakai laptopnya. Jadi ya kalau lu masih pelajar, bahkan guru ya, atau karyawan yang banyak kerjaan dengan Excel buat ngerapihin data-data di tempat kerjanya, ini udah oke lah. Admin atau buat usaha kecil-kecilan, lu bisa juga set laptop ini buat bisnis kecil kalian, buat pencatatan lah. Kayak memang gue belum mention ya dari tadi, ini gue baru kepikiran aja sebenarnya. So, laptop harga segini kira-kira menurut kalian gimana buat Lenovo IdeaPad Slim 3i? Apakah worth it menurut kalian? Coba aja kita diskusin semuanya di kolom komentar. Dan yang terpenting kalau kalian mau beli, cek aja YouTube Shopping kita ada di bawah atau enggak di deskripsi. Kita udah pilih toko terbaik buat kalian juga. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita ya, dari Instagram, Facebook, Discord, dan TikTok yang semua link di deskripsi. Jangan lupa juga follow akun unboxing kita di Kok Nggak Dinyantai. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.